Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organisasi manajemen perusahaan industri akan menjelaskan, nah, anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya, Ari Kripki Setiawan, dengan NIC CP199, kemudian ada Juan Yehezkiel Parhusip dengan CP215, kemudian ada Arif Nur Ramadan dengan CP198. Lalu ada Reka Ananda Putri Pertiwi dengan CP236 dan terakhir ada Lisa Amelia Jati dengan CP222. Nah, pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpadu, seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, logistik, dan penjualan. Tujuan utama dari ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi, serta menyediakan data yang akurat dan real-time bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat memperlancar aliran informasi antar departemen, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kolaborasi antar bagian, sehingga membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis secara efektif. Kemudian overview akan dibacakan oleh Juan. oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini akan menjelaskan lanjutan daripada IRP. Jadi overview singkat penerapan sistem IRP kita memilih di negara Rusia nih. Penerapan IRP atau Enterprise Resource Planning di Rusia berkembang pesat dengan banyaknya perusahaan besar mengadopsi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu solusi HRP yang paling banyak digunakan di Rusia adalah 1C, yaitu sebuah platform lokal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Rusia. 1C menawarkan sistem yang dapat disesuaikan untuk berbagai fungsi bisnis. Adapun yaitu akuntansi, sumber daya manusia, produksi, dan logistik, yang memudahkan perusahaan menyesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Karena fleksibilitas dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan solusi internasional, maka 1C menjadi pilihan utama bagi perusahaan kecil hingga menengah sampai besar di Rusia, termasuk sektor publik atau UKM, dan mendukung digitalisasi serta modernisasi bisnis mereka. Oke, selanjutnya saya akan membacakan juga terkait IFAS atau Internal Factor Analysis Summary, yang dimana ini merupakan bentuk analisis strategi dari internal dari yang dilakukan perusahaan atau suatu organisasi. Dimana ini merupakan potret kekuatan atau kelemahan di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi di sini IFAS-nya yaitu kekuatan, adapun yaitu infrastruktur IT memadai dengan bobot 0,20, rating 4,2 dan skor 0,84. Kemudian adalah komitmen manajemen puncak dengan bobot 0,25, ratingnya 4,6, skornya 1,15. Dan IFAS kekuatan selanjutnya yaitu anggaran yang cukup dengan bobot 0,30, rating 4,0 dan skor 1,20. Adapun kelemahan yaitu SDM kurang kompeten. Ya, bobotnya itu 0,15, ratingnya 3,8, skornya itu 0,57. Kelemahan yang kedua yaitu proses bisnis kurang terdokumentasi. Bobotnya 1,10, 0,10, ratingnya 3,5 dan skornya 0,40. Adapun total daripada bobot yaitu 1, kemudian rating yaitu 4,01. Selanjutnya saya kembalikan kepada. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang EFAS atau External Factor Analysis Summary. Eh, Pada faktor eksternal, peluang yang pertama dukungan pemerintah dengan bobot 0,25, rating 4,5, dan skor 1,13. Kedua ada tuntutan persaingan 0,30 dengan rating 4,0 dan skor 1,20. Yang ketiga ada perubahan teknologi informasi dengan bobot 0,10, rating 4,8 dan skor 0,48. Kemudian pada faktor ancaman, yang pertama ada vendor ERP yang handal terbatas dengan bobot 0,20, rating 3
0,6 dan skor 0,72. Yang kedua ada kondisi ekonomi makro kurang mendukung dengan bobot 0,15, rating 3,2, dan skor 0,48. Dan total dari bobot sendiri yaitu 1, kemudian ada total dari rating 4,01. Next. Di sini ada matriks SWOT SO. Matriks SWOT SO merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Pada faktor internal, kekuatan, dan faktor eksternal, peluang. Dengan strategi SO dan solusi, yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi ERP. Kedua, memanfaatkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan insentif atau kemudahan dalam implementasi ERP. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem ERP yang terintegrasi dengan teknologi informasi terkini. Kemudian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada SWOT WO. Di sini faktor internalnya adalah kekuatan, lalu faktor eksternalnya adalah sebuah peluang, dan strateginya adalah strategi WO. Lalu ada beberapa solusi, yaitu satu, meningkatkan kualitas dokumentasi sebuah bisnis untuk memudahkan implementasi ERP. Yang kedua ada merekrut SDM yang kompeten di bidang ERP. Next, nah selanjutnya adalah analisis SWOT ST, yaitu faktor internalnya adalah kekuatan dan faktor eksternalnya adalah ancaman. Strateginya adalah strategi ST. Solusinya yang merupakan satu, membangun kemitraan strategis dengan vendor ERP yang handal untuk memastikan keberlanjutan sistem. Dua, mengoptimalkan anggaran implementasi ERP dengan melakukan efisiensi di area lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk analisis SWOT terakhir yaitu WT, untuk faktor internalnya kelemahan, faktor eksternalnya ancaman. Dan untuk strateginya yaitu strategi WT, dan solusi yang pertama yaitu melakukan analisis resiko yang komprehensif sebelum dan selama implementasi ERP. Kemudian solusi yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang intensif dengan vendor ERP untuk mengatasi kendala teknis. Next. Nah, dari kesimpulan analisis yang telah kita lakukan, jadi implementasi sistem ERP dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, manufaktur, dan SDM. Di Rusia, ERP membantu perusahaan mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, penerapan ERP juga menghadapi kendala seperti biayanya yang tinggi, ketergantungan pada teknologi asing, serta tantangan infrastruktur digital yang belum merata. Analisis SWOT menunjukkan bahwa ERP dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi, tetapi perlu didukung oleh pelatihan SDM. Oke, eh, sekian penjelasan yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai OMPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.